Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku balik lagi dan akan mundur ke konten aku 2021. Di sini aku bakalan membawakan cerita atau kasus kriminal lagi kepada kalian. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Dan kita langsung lanjut ke videonya. By the way, cerita kali ini aku bakalan membawakan kasus pembunuhan oleh pasangan Juan Carlos Hernandez dan juga istrinya Patricia Martinez. Kasus pembunuhan ini sendiri mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, serta kanibalisme. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke kronologinya atau langsung mulai ke kronologinya, aku bakalan ceritain dulu sedikit latar belakang dari keluarga mereka ini supaya kalian lebih mengenal mereka. Dan sedikit informasi, aku bakalan ceritain secara rinci yang aku dapat aja guys. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang lengkap atau kalian ada yang udah pernah denger dan tahu cerita ini, kalian boleh banget komen di bawah dan kalian lengkapin di situ aja. Karena aku bakalan ceritain sesuai apa yang udah aku rangkum dari sumber-sumber yang udah aku dapat ya guys. Memang kuakui kasus ini tuh sungguh-sungguh sangat brutal. Dan tujuan aku menceritakan kasus ini pun untuk belajar aja guys. Kita sama-sama belajar dari kasus ini. Kita ambil yang baiknya aja, kita buang yang negatif, kita ambil yang positifnya. Dan juga jangan dicontoh setiap apapun yang terjadi nanti dalam kasus ini. Aku sendiri pun membawakan kasus ini karena aku suka banget baca-baca kayak ya kasus-kasus kriminal atau apapun itu. Pokoknya yang kayak sejarah-sejarah gitu aku suka baca guys. Jadi bukan karena ada apa-apa gitu, jadi aku cuma baca dan pengen menyampaikan ke kalian aja. Dan tolong ditonton secara bijak. Nah, mereka berdua ini sendiri lahir di Lázaro Cárdenas, Michoacán, Meksiko dalam rentang usia atau perbedaan usia 5 tahun, dimana si Juan Carlos ini itu lahir pada tahun 1985 dan juga si Patricia ini lahir pada tahun 1980. Jadi lebih tua si Patricia daripada si Juan Carlos. Jadi berikutnya aku akan sebut yang satu Patricia, yang satu Juan, jadi biar gampang ya guys. Nah, diketahui ibu Juan Carlos ini sendiri adalah seorang ibu tunggal dan juga sering mendandani si Juan ini tuh layaknya seperti seorang perempuan. Dan juga ibu Juan Carlos ini sendiri sering membawa laki-laki ke rumahnya itu dan menyuruh si Juan ini tuh untuk menyaksikan adegan-adegan yang tidak wajar gitu loh, padahal dia tuh masih kecil. Dia juga mendapatkan perlakuan atau pelecehan dari pengasuhnya pada saat itu guys. Dan di usianya yang ke-10 tahun, Juan Carlos ini pernah mengalami sebuah kecelakaan atau cedera yang lumayan parah, dimana dia jatuh dari tangga dan mengalami cedera otak traumatis yang parah. Patricia Martinez ini sendiri diketahui lahir dari keluarga yang boleh dikatakan kurang mampu, dan juga keluarganya ini dikenal oleh orang sekitar itu adalah keluarga yang manipulatif. Patricia Martinez ini sendiri didiagnosis dengan gangguan kecerdasan perbatasan terkait dengan cacat intelektual. Keduanya bertemu pada tahun 2008 pada saat si Patricia ini adalah seorang pelayan di sebuah resto dan si Juan ini merupakan klien tetapnya. Lalu mereka memulai hubungan dan juga mereka menikah. Dan di sini setelah aku cari-cari, aku tidak menemukan informasi detail tentang kapan mereka menikah. Lalu setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 4 orang anak dan mereka mulai membuka bisnis bersama. Bisnis keluarga mulai dari menjual pakaian, menjual parfum, hingga telepon seluler. Itu tadi adalah sedikit latar belakang dari pasangan Juan dan juga Patricia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kronologi kejadian. Kejadian ini sendiri terjadi antara tahun 2012 sampai 2018, di mana di sini memakan korban 10 sampai 20 orang. Menurut Patricia, korban pertama mereka adalah seorang wanita berusia 22 tahun yang dibujuk oleh Juan Carlos suaminya untuk ditawari pekerjaan di rumah mereka. Setelah sampai di rumah mereka, tanpa basa-basi Juan ini langsung menarik wanita itu ke kamar mandi mereka. Dan setelah si Juan ini membawa wanita itu ke kamar mandi mereka, dia langsung itu dan juga langsung memenggal wanita itu hingga wanita itu meninggal. Setelah meninggal, si Juan ini langsung memotong-motong atau memutilasi wanita itu menjadi beberapa bagian. Pada saat kejadian itu berlangsung, Patricia istrinya bertugas untuk mengawasi dan mengurung anak-anak mereka supaya tidak keluar rumah dan biar nggak dilaporin sama orang. Dan setelah pembunuhan itu, si Patricia langsung memasak sebagian dari tubuh korbannya, lalu dia menghidangkan untuk dia dan suaminya. Aku nggak tahu di sini anak-anaknya ikut makan atau enggak, tapi di sini ada yang dikabarkan anaknya ikut makan, ada yang dikabarkan enggak, hanya si Patricia dan si Juan. Jadi aku nggak tahu yang mana yang benar guys. Cuma intinya mereka memakan itulah, makanya tadi aku bilang ada unsur kanibalisme gitu. Nah udah tuh, pembunuhan itu berjalan dengan lancar dan masuk ke korban kedua, dimana korban kedua ini merupakan seorang gadis remaja yang merupakan tetangga mereka sendiri yang menderita, ini aku nggak ngerti,
apa itu, nanti coba aku bakalan searching, terus kalau misalnya ada aku bakalan taruh di bawah sini ya guys, biar kita juga sama-sama belajar gitu. Yang menderita kecanduan inhalansia. Diduga mereka berdua merayu gadis itu dengan iming-iming kekayaan dan juga harta yang akan mereka kasih kepada gadis itu kalau gadis itu mau ikut mereka sebentar ke rumah mereka. Terus yaudah, setelah masuk ke rumah mereka, si gadis itu mau dan tergoda, terayu, dia udah buta sama iming-iming mereka berdua. Seperti biasa, gadis itu diajak lagi ke kamar mandi mereka dan si Patricia lagi-lagi dia yang mengawasi anak-anaknya dan si Juan yang bekerja di kamar mandi itu. Seperti yang tadi juga, dia perkosa dulu, dia bunuh, dia mutilasi, dan terakhir tinggal si Patricia yang masak gitu aja terus kejadiannya. Terus di sini juga dibilang kalau si Patricia itu memasak tubuh korban itu hanya dengan garam dan juga minyak. Jadi cuma digarami terus dia langsung goreng pakai minyak. Aduh, apa sih itu? Aku dengerin dari tadi, iya. Terus udah sampai situ aja gitu-gitu ya, terus cerita enggak, makin brutal. Kenapa? Diketahui setelah pembunuhan yang kedua itu, si Patricia sama Juan ini kan masih terus membunuh. Tapi berikutnya setelah mereka bunuh, dimutilasi, itu tubuh para korban bukan cuma mereka yang makan, tapi sekarang mereka kasih ke anjing-anjingnya juga. Bayangin, biasanya juga, udahlah nggak ngerti. Biasanya juga manusia makan anjing, ini anjing makan manusia, gimana sih? Sorry banget karena di kasus ini aku nggak tahu siapa aja nama-nama korbannya guys, karena emang nggak ada dikasih tahu korbannya itu, semua itu dirahasiain namanya dan aku nggak nemuin. Di sini aku cuma nemuin satu nama korban yang dibocorkan atau dikasih tahu, karena si korban ini bukan cuma dia yang menghilang tapi juga anaknya atau putrinya yang masih berusia 2 bulan. Nah, korban yang disebutkan namanya itu adalah Nancy Noemi Whitren, usia 28 tahun. Bukan cuma si Nancy-nya aja, tapi anaknya yang berusia 2 bulan juga ikut menghilang. Tapi anaknya ini nggak dibunuh ya guys. Anaknya ini, anak si Nancy ini tuh dijual sama mereka berdua dengan harga 10 juta. Dan setelah kasus yang ketiga, aku udah nggak tahu lagi kasus yang keempat sampai ke-20, karena cuman dijelaskan di sini kalau setiap korbannya itu disiksa dan dibunuh dengan cara yang sama dan akhirnya dimutilasi, dimasak sama dia dan terus dimakan sama mereka, dikasih sama anjingnya juga gitu guys. Pokoknya itu aja terus alurnya, dan itu memang menurut aku nggak manusiawi banget. Gimana anjir, psikopat masa manusiawi? Kalau dia manusiawi nggak akan jadi psikopat, ya kan? Oke, kita langsung masuk sekarang ke penangkapan di mana terungkapnya kasus ini. Pasangan ini sendiri tertangkap pada tanggal 4 Oktober 2018 pada saat mereka mengangkut jenazah atau korbannya itu dengan kereta dorong bayi di luar. Dan pada saat penangkapan itu langsung mereka itu diadili dan juga dihukum, mereka didenda dan juga dihukum. Cuman di sini aku nggak dapet informasi mereka tentang pengadilan, tentang apa itu namanya proses hukum mereka gitu guys. Jadi aku nggak dapat informasi soal itu karena emang di kasus kali ini emang minim banget informasi soal kasus ini guys. Mulai dari nama-nama dari korban dan segalanya itu semua ditutupi karena itu privacy. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Gimana ceritanya? Serem pasti, dan juga udah aku bilang tadi kita ambil positifnya aja, negatifnya kita buang. Dan jangan lupa juga tonton videoku yang lainnya. Nanti aku bakalan sering-sering update konten ke kalian. Kalau kalian suka sama video cerita-cerita gini, aku bakalan cerita lagi. Cuma balik lagi, kalian harus lebih bijak ya nontonnya. Oke, bye-bye. Ya ampun bilangnya. Bye-bye.